Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 62. Rindu. Kita menunggu Gilang menjemput ya. Hari ini mereka akan mencari undangan. Sudah hampir setengah jam kita menunggu. Tidak biasanya Gilang telat. Halo sayang, kamu di mana? Kita menelpon Gilang. Sayang, maaf, aku sepertinya gak bisa ikut. Kamu bisa kan pilih sendiri? Aku masih di kantor, mengurusi masalah kemarin, kata Gilang. Iya, jawab kita sambil mematikan sambungan teleponnya. Ada sedikit rasa kecewa, tapi dia juga tahu kalau semua demi kantornya. Kita juga tidak mau Gilang dituntut. Jadi dia harus memahami kondisinya. Kita akhirnya pergi mengajak Farah. Mereka berdua bertemu di tempat percetakan. Selagi menunggu Farah datang, kita melihat-lihat contoh undangan lebih dulu. Hai, kita kan seseorang memegang pundak kita. Kita menoleh. Dia memperhatikan wajah orang tersebut dengan teliti, karena dia merasa tidak kenal. Gue Devan, lupa lo sama gue. Pastinya tambah ganteng kan gue, sampai lo gak kenal gue, katanya sambil tersenyum lebar. Ah, lo Devan. Sorry, gak kenalin lo, soalnya beda banget. Sekarang lo agak berisi, kata kita. Ya begitulah, lo juga semakin cantik aja, bikin gue terpesona lagi sama lo, katanya dengan wajah genit. Bisa aja, gimana kabar lo? Baik, lo sendiri baik juga kan? Lo kesini ngapain? Cari undangan atau nganterin siapa? Tanya Devan penasaran. Cari undangan, kata kita dengan sedikit pamer kepada Devan. Buat lo, kata Devan dengan nada sedikit kaget. Tentu saja buat gue, masa iya buat orang lain, katanya dengan tersenyum. Benar juga, calon lo mana? Devan celingukan mencari sosok pasangan kita. Gak bisa ikut, lagi sibuk soalnya. Lo sendiri kesini cari undangan buat sendiri atau nganterin siapa? Buat gue sendiri. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Calon lo mana? Calon gue masih di perjalanan. Tapi kalau lo mau balik sama gue bakalan ganti di undangan ini nama lo, kata Devan dengan santai. Gila ya lo, kita aja gak pernah pacaran, masa mau balikan? Kita menggelengkan kepalanya. Ya memang belum pernah pacaran, tapi lo pernah suka sama gue kan? Gue rasa lo juga gak akan begitu cepat melupakan cinta pertama lo, katanya dengan kepedean tingkat super. Cinta pertama gue itu hanya sekilas, dan cinta monyet gak ada artinya sama sekali buat gue. Yang terpenting itu cinta terakhir gue dan pastinya suami gue, kata kita dengan sangat tegas. Dia tidak mau kalau Devan mengira dirinya tidak bisa move on dari dia. Oh iya, tapi kalau memang kalian saling mencintai, kenapa lo datang sendiri ke sini? Devan mencoba mencari kejelekan pasangan kita. Gue sudah bilang kalau dia sedang sibuk. Kita menekankan kepada Devan. Sesibuk-sibuknya seseorang, dia pasti menyempatkan waktu untuk menemani pasangannya, apalagi untuk urusan pernikahannya. Gue rasa calon suami lo itu tidak benar-benar mencintai lo, ujar Devan dengan pendapatnya sendiri. Ini hanya masalah sepele, dan Kak Gilang bukan orang yang seperti lo omongin. Kita tidak suka ada yang menjelek-jelekan Gilang. Gilang, lo masih sama Gilang. Devan tidak percaya kalau kita masih menjalin hubungan dengan Gilang. Bahkan mau menikah, itu terlalu lama sekali. Iya, jawab kita dengan bangga. Tak, panggil Farah sembari melambaikan tangannya. Gue kesana dulu ya, semoga lancar sampai hari pernikahan, kata kita sambil berjalan mendekati Farah. Siapa tak? Tanya Farah sembari menengok sebentar untuk melihat cowok yang mengobrol akrab dengan kita. Devan, awas saja datang lagi membuat huru hara. Gue bakal becek-becek tuh wajahnya ngeselinnya. Farah gemes banget. Udah ah, jangan bahas lagi. Lagian dia juga udah mau nikah, ujar kita. Selesai memilih-milih undangan, kita dan Farah langsung pergi makan malam. Kit, gue masih penasaran deh sama yang dikatakan Vian. Masa iya di tim kita ada yang pengkhianat? Iya, gue juga penasaran.
tapi juga bingung. Gimana bisa kita mencurigai satu tim sendiri? Iya, apa mungkin salah satu dari Bella dan Fajar? Celetuk Farah. Jangan asal, nanti jatuhnya malah fitnah. Kita tidak akan enak nanti sama mereka kalau mereka tidak melakukannya. Lalu siapa? Gak mungkin kan kalau Mas Win, Mas Dino atau Mbak Ina. Ya, gue bilang seperti itu karena kemungkinan mereka berdua bukan berasal dari tim kita. Entahlah, gue juga bingung. Hai kita, Farah, kita ketemu lagi. Tanpa persetujuan Devan yang ketemu kita dan Farah langsung duduk gabung. Ngobrolin apaan sih? Kayaknya serius banget. Kata Devan lagi, dia so akrab banget membuat Farah risih. Lo muncul dari mana sih? Tiba-tiba sampai sini. Atau lo ikutin kita ya? Cerocos Farah. Dia merasa kalau Devan mengikuti mereka berdua. Tidak, gue sama calon gue baru selesai membuat undangan. Lalu kesini mau cari makan. Ketemu kalian. Emang jodoh kali kita Git. Katanya seenak jidat sama sekali tidak memikirkan perasaan pasangannya. Idih, ngarep, kata Farah. Kita dan Farah saling berpandangan. Mereka tidak nyaman dengan tamu yang tidak diundang ini. Mereka berdua berencana pergi meskipun makanannya belum habis. Sayang, panggil seorang cewek mungil cantik menghampiri Devan. Hai sayang, kenalin nih, ini mereka teman SMA aku. Devan memperkenalkan kita dan Farah. Amalia, dia mengulurkan tangan kanannya. Farah dan dia kita. Farah menyambut tangan Amalia. Kita cabut dulu ya, buru-buru, soalnya ada janji lain, kata kita sebelum mereka berdua semakin terjebak. Kita, rumah lo masih sama? Atau bagi nomor WA lo, biar gue gampang kasih undangan gue, kata Devan. Dia modus mengatakan itu supaya bisa menghubungi kita lagi. Masih sama, nomor gue juga masih sama, kata kita. Oke, nanti gue chat lo. Kenapa lo kasih tahu? Bisik Farah. Biar cepat kita pergi, jawab kita. Kita dan Farah bergegas meninggalkan tempat makan. Devan agak berbeda nggak sih? Tanya Farah. Lumayan, dia seperti orang-orang biasa, tidak angkuh seperti dulu. Kelihatan lebih friendly nggak sih? Iya sih, tapi kenapa terlihat seperti aneh? Dengan meminta nomor WA lo, buat gue pikir kalau dia tidak sungguh-sungguh dengan cewek tadi. Sungguh, gadisnya malang, Farah merasa kasihan dengan calon Devan. Memangnya dia mau melakukan apa? Dari semua film yang gue tonton, novel yang gue baca, dan kenyataan hidup yang sering gue lihat, mantan yang meminta nomor mantannya itu tidak akan sekedar menanyakan kabar, tapi juga menanyakan status, dan pastinya bakalan bernostalgia. Setelah itu akan membuat baper agar mau kembali seperti dulu. Celoteh Farah. Tapi gue bukan mantannya Far, jadi ya mungkin ada alasan lain. Kita masih berpikiran positif. Memang bukan mantan, hanya saja lo pernah cinta mati sama dia. Hah, ribet banget hidup ya. Lagian dia mau bertingkah apa saja gue gak peduli. Semua itu gak penting, kata kita. Ya, tapi lo harus hati-hati, orang kayak Devan itu berbahaya, Farah mengingatkan. Iya, gue juga tahu, akal bulus dia pasti banyak. Dah yuk balik, gibain dia mulu jadinya, ajak Farah. Oke, mau cari makan lagi nggak? Perut gue masih keroncongan nih. Kita cari sambil jalan. Farah membuka pintu mobilnya. Kita menaruh tas lalu mengecek ponselnya. Belum ada juga panggilan masuk ataupun pesan dari Gilang. Kita melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 9 malam. Yang harusnya Gilang sudah pulang. Kita mencoba menelpon Gilang. Namun tak ada jawaban. Mungkin sedang mandi kali, jadi tidak angkat telepon, kata kita. Kita menjatuhkan tubuhnya, dia menunggu Gilang menghubunginya sembari rebahan. Malam semakin larut dan Gilang juga belum memberi kabar dirinya. Pasti Kak Gilang kecapean, jadi nggak sempat kabarin aku, katanya sambil melihat layar ponselnya. Selamat malam sayang, mimpi indah ya, love you. Kita mengirim pesan sama Gilang lalu dia tidur. Panggilan masuk ke ponsel kita. Kita meraba-raba kasur mencari sumber suara. Matanya masih terasa berat untuk terbuka. Halo, jawab kita dengan suara masih serak dan mata masih terpejam rapat.
Pagi sayang, sapa Gilang. Mendengar suara Gilang, kedua mata kita langsung terbuka lebar. Dia ngecek ponselnya. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Kamu tidak sakit kan? Cerocos kita. Enggak sayang, aku baik-baik saja. Maaf ya, kemarin tidak sempat kasih kabar. Gimana undangannya? Udah dapat? Udah sih, tapi aku masih bingung. Ada 2 pilihan, nanti aku tunjukin di kantor ya. Kamu bantuin pilihin, kata kita. Oke, sekarang buruan mandi Ki, nanti kita ketemu di kantor. Gilang meminta kita bergegas. Siap, kata kita sembari mematikan sambungan teleponnya. Setelah ngobrol sebentar, kita bergegas mandi. Dia ingin ke kantor lagi lebih awal, agar bisa menunjukkan undangannya lebih cepat sama Gilang. Kita memakan nasi goreng dengan cepat. Hari ini dia tidak santai seperti biasanya. Farah bilang kemarin lo cari undangannya sama dia. Kata kita dengan tangannya yang masih sibuk memasukkan sarapannya ke dalam mulut. Gilang kemana? Tanya Raka. Kita menghela nafas pendek, dia kemudian menaruh sendok dan menelan nasi goreng yang ada di mulutnya perlahan. Kak Gilang sibuk, kita mereguk susu hangat di sampingnya. Raka mengangguk-angguk. Raka, Kak Gilang sedang dalam kesulitan. Wajah kita berubah murung. Kesulitan apa? Brand kita ada yang meniru dan perusahaan Kak Gilang dituduh plagiat. Kak Gilang akan dituntut. Ujar kita semakin sedih. Kok bisa? Raka kaget. Kok bisa Gilang kecolongan? Biasanya dia sangat teliti. Gue juga gak tahu, tapi kemarin Vian bilang kalau di perusahaan ada pengkhianat. Tapi aku tidak tahu siapa dia, karena Vian tidak mau mengatakan. Dia bilang hanya menebak saja. Jelas kita. Perkiraan Vian itu banyak yang benar. Lo coba saja cari tahu dulu hal-hal yang mengganjal di perusahaan. Dan lo juga harus perhatikan setiap gerak-gerik karyawan. Dia yang terlihat gelisah dan tidak fokus pasti ada keterlibatan. Meskipun dia mencoba bersikap biasa saja, pasti akan ada kecemasan dan ketakutan. Dengan begitu, kamu akan bisa melihat ekspresi yang sesungguhnya. Jelas Raka panjang lebar dan hanya dijawab anggukan dari mulai bicara sampai akhir. Oke, kalau begitu gue akan jadi mata-mata sekarang, katanya dengan lantang. Jangan ngaco, tingkah lo aja masih sembrono, mau jadi mata-mata. Yang ada, lo interogasi bukan lagi mata-mata, kata Raka. Wah, ngeremehin gue nih, kata kita. Gue udah punya cara, kata kita lagi sambil beranjak pergi. Tunggu, gue anterin, Raka ikut beranjak. Kita datang langsung menuju ke ruangan Gilang. Hanya saja ruangan Gilang masih kosong. Kok masih kosong? Apa Kak Gilang belum berangkat ya? Tanya kita pada dirinya sendiri. Mbak Lila, kok juga belum datang ya? Kata kita sambil melihat jam di tangannya. Kita memutar tubuhnya lalu kembali ke ruangannya. Kenapa Git? Kelihatannya lo sedang tidak baik-baik saja, kata Vian. Karena kasus ini, gue jadi susah banget ketemu Kak Gilang. Gue gak sabar menemukan pelakunya, kata kita dengan tertunduk lesu. Terus mau lo apa? Tanya Vian. Dia kasihan melihat kita yang biasanya gembira, kini tampak murung. Kita cari tahu. Bukannya lo sudah tahu orangnya. Kasih tahu aja gue, biar gue beresin sekalian orangnya, kata kita. Gue juga asal nebak kali. Kalau gue udah tahu, pastinya gue akan cegah dari awal, kata Vian. Jadi lo gak tahu, kita manyun. Tentu saja, gue hanya sedikit kasih peringatan sama siapapun orangnya itu. Kalau memang ada yang berkhianat, pastinya dia ketar-ketir, dan kita akan mudah membongkarnya, kata Vian. Benar juga. Oh iya Vian, gue punya ide. Tiba-tiba ide muncul di kepala kita. Apa? Sini, gue bisikin. Kita membisiki cara untuk mengetahui siapa pelakunya. Kalian ngapain? Pagi-pagi udah bisik-bisik. Pada gibahin gue ya? Farah yang baru saja masuk ke ruangan kepo. Fitnah aja lo pagi-pagi. Orang gue sama kita sedang bahas di kerjaan. Oh, tumben, ini ruangan sepi amat, kata Farah dengan mata yang mengitari semua penjuru ruangan. Benar juga,
Dari tadi tidak ada orang. Kita baru ngeh kalau ruangannya kosong. Iya, soalnya Mas Win, Mbak Ina sama Mas Nino ada kerjaan bareng timnya Mbak Ratna. Sahut Bella. Jam makan siang sudah tiba, kita langsung pergi ke ruangan Gilang. Tapi tetap saja ruangannya masih kosong. Kok masih belum balik sih? Kata kita dengan nada sedikit kecewa. Kita cari bos Gilang ya, kata Lila. Iya Mbak Lila, bos Gilang kemana ya? Masih ada rapat penting, dan hari ini tidak akan ke kantor. Kalau kamu hubungi bos Gilang sekarang, tidak bisa karena ponsel bos mati. Nih, gue baru mau ambil charger yang ketinggalan di kantor. Lila memberikan penjelasan kepada kita. Makasih Mbak Lila, tolong sampein aja ya. Bilang kalau jangan lupa makan siang, kata kita. Iya, nanti gue sampein. Gue cabut dulu ya, udah ditungguin soalnya. Lila buru-buru. Iya, jawabnya dengan lemas. Hei, kenapa lemas kayak gitu? Tanya Farah. Kak Gilang lagi sibuk banget, bahkan ponselnya saja sampai habis baterai. Dia gak ada kasih kabar sama aku. Tadi janjian ketemu di sini, sekarang udah gak ada. Kita manyun. Pastilah sibuk banget. Kasus ini tidak hanya tentang Gilang sendiri, tapi juga karyawan. Kalau sampai perusahaan ini ada apa-apa, pasti akan berdampak sama karyawan juga. Makanya Gilang mati-matian bekerja untuk mendapatkan haknya lagi. Jelas Farah. Kita terdiam, apa yang dikatakan Farah benar. Apa yang terjadi di perusahaan itu menyangkut orang banyak, tapi dia juga rindu. Dia juga mau Gilang bercerita sama dia. Tahan sekejap rindunya, Farah menepuk pundak kita. Bersambung.